Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama belajar ilmu agama. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Baik, kita akan sama-sama mempelajari kitab Ushul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana 3 landasan ini adalah bekal kita semua untuk selamat di dunia dan juga di akhirat, ketika kita masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Dan yang akan ditanya oleh malaikat di alam kubur yaitu tentang 3 perkara ini: man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan kita masih mempelajari landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang macam-macam ibadah. Kalau kita sudah mengenal Allah baik secara rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, maka kita harus serahkan semua ibadah-ibadah ini hanya kepada Allah saja. Kalau kita sudah tahu hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang memiliki alam semesta ini, kalau begitu maka serahkan semua ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan kita sudah mengenal Allah sebagai sang pencipta, tapi giliran ibadah kita serahkan kepada selain Allah juga. Ini kedzaliman yang besar, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu kesyirikan, beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Maka perlu kita mengenal macam-macam ibadah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan beberapa contoh macam-macam ibadah. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Adapun ibadah yang Allah perintahkan, mislul Islam wal iman wal ihsan, seperti Islam, iman dan ihsan. Ini juga termasuk ibadah, dan ibadah itu beliau sebutkan baik ibadah yang kelihatan maupun ibadah yang tidak kelihatan. Ibadah lahiriah maupun ibadah batiniah. Ibadah yang dikerjakan dengan anggota badan maupun ibadah yang ada di dalam hati, itu semuanya termasuk ibadah. Adapun mengenai Islam, iman dan ihsan, nanti ada pembahasan khusus di landasan yang ketiga atau landasan yang kedua, yaitu mengenal agama. Maka belum kita bahas masalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian contoh ibadah yang lain yaitu ad-doa, berdoa. Ya, ini juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Wal khauf war raja wat tawakkul, rasa takut, rasa harap atau rasa cemas dan harap, wat tawakkul, bersandar, berserah diri, war raghbatu war rahbah, ya, war raghbah yaitu sama harap dan cemas, wal khusyu yaitu khusyuk, wal khasyah rasa takut yang disertai dengan ilmu, wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsah. Begitupun al-inabah, tobat atau minta ampun, isti'anah, minta pertolongan, wal isti'adzah, minta perlindungan, wal istighatsah, minta perlindungan atau minta pertolongan di kondisi genting.
Wadh-dhabhu wan-nadharu wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Menyembelih, nazar dan lain sebagainya dan macam-macam ibadah yang lain allati amarallahu biha, yang mana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah itu harus diserahkan kepada Allah. Adapun dalilnya bahwa semua ibadah itu harus diserahkan kepada Allah adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun masjid itu, atau disebutkan di sini dalam bentuk jamak, yaitu masajid, yaitu lillahi, milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid itu milik Allah, maka jangan engkau beribadah atau menyembah kepada selainnya bersama engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah sebutkan bahwa masjid itu semuanya milik Allah, ya, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya semua masjid itu kepunyaan Allah, ya. Tidak boleh ada yang mengaku-ngaku kalau masjid itu punya dia. Ya, masjid itu punya Allah Subhanahu wa taala. Adapun memberi nama masjid dengan nama-nama tertentu ini hanya untuk tanda pengenal, ya, bukan untuk kepemilikan. Masjid namanya Masjid Abu Bakar, ya, Masjid Umar, Masjid, ya, Utsman, ya, Masjid Utsman, Masjid Bilal, Masjid Nabi, ya. Kita juga menamakan Masjid Nabawi dengan masjidnya Nabi, ya. Ini boleh, ini hanya tujuannya untuk pengenal, supaya kita bisa membedakan satu masjid dengan masjid yang lain. Adapun untuk kepemilikan tidak boleh, karena semua masjid itu lillah. Maka jangan engkau beribadah kepada siapapun bersama dengan beribadah kepada Allah, ya. Allah itu pengen ibadahnya murni, tidak boleh ada campuran sedikit pun. Apapun bentuknya harus hanya kepada Allah saja, jangan diberikan kepada selainnya. Kemudian kita akan mempelajari contoh-contoh ibadah satu persatu. Adapun ibadah doa ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ibadah yang berikutnya, yaitu wal khaufu, ibadah takut. Ibadah takut ini termasuk ibadah hati. Jadi dia ada dalam perasaan kita, di dalam hati kita. Namanya takut itu seseorang khawatir sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Seseorang itu khawatir sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Ya, yang buruk itu macam-macam, yang tidak dia sukai itu menimpa dirinya, itu takut. Nah, perasaan takut ini merupakan ibadah. Jadi ketika seseorang itu punya rasa takut kepada Allah, maka dia telah menjalankan ibadah yang sangat agung. Dan bisa jadi ibadah yang model seperti ini banyak menyelamatkan manusia dari neraka. Karena kalau ibadah hati itu hanya dia saja yang tahu. Hanya dia dengan Allah saja yang tahu kalau dia itu sedang beribadah. Karena ini tersembunyi di dalam hati manusia. Seseorang takut, seseorang tawakal, seseorang rindu, misalkan seseorang rindu kepada Allah, dia rindu kepada surga. Itu ibadah. Jangan dipikir ini hanya perasaan biasa, tapi ini adalah ibadah. Dan bisa jadi ibadah-ibadah semacam inilah yang menyelamatkan orang dari api neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Betapa banyak perasaan takut dalam hati seseorang menyebabkan dia diselamatkan dari api neraka. Dan ketika seorang merasa takut, kemudian mungkin dia sampai meneteskan air mata karena dia takut, dia khawatir, takut dia disiksa, takut dimasukkan ke dalam api neraka, takut dia ditolak ketika masuk surga, kemudian dia meneteskan air mata, kata Nabi SAW, itulah yang akan memadamkan api neraka. Ya. Ainani lam tamassahun nar, ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jazakallahu khair. Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun
bakat min khosyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apakah cuma matanya saja yang tidak tersentuh oleh api neraka? Penyebutan seperti itu maksudnya lah memang orang ini tidak tersentuh oleh api neraka. Jadi bukan hanya matanya saja yang tidak tersentuh, tapi seluruh anggota badannya tidak akan tersentuh oleh api neraka, alias dia tidak akan masuk neraka. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun hirsun fi sabilillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mata yang berjaga di jalan Allah. Mata yang berjaga, menjaga keamanan, dia menjaga perbatasan, atau ketika sedang berperang dia bertugas menjaga pos supaya tidak diserbu oleh musuh. Nah, mata yang berjaga tidak tidur seperti ini, inilah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi ibadah khauf ini adalah ibadah yang sangat agung, yang menyebabkan orang dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Dan ibadah khauf ini hanya diserahkan kepada Allah. Tidak boleh seseorang itu takut kepada selain Allah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membagi macam-macam takut. Jadi takut itu perlu kita rinci, tidak satu macam, tapi dia ada beberapa macam. Yang pertama, takut merupakan tabi'i, takut manusiawi. Kalau takut model ini, maka ini tidak masalah. Seseorang takut kepada sesuatu yang membahayakan dirinya. Dia takut kepada api, dia takut kepada ular, dia takut kepada singa atau hewan-hewan berbisa lainnya. Dia takut kepada orang jahat, dia takut kepada perampok, dia takut kepada hal-hal yang menyebabkan keburukan untuk dirinya. Ini hukumnya boleh. Ya. Kenapa? Karena ini takut yang manusiawi. Manusia itu punya perasaan takut terhadap hal-hal yang membahayakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Musa itu selesai membunuh satu orang dari kabilahnya Firaun, kemudian dia menjadi ketakutan hidup di dalam kota Mesir. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 18. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Ya, Nabi Musa ini tidak sengaja, satu kali pukulan dia menyebabkan orang itu mati. Ya, jadi sangat kuat sekali Nabi Musa alaihi salam. Dia melihat ada dua orang yang bertengkar, satunya dari Bani Israel, satunya dari sukunya Fir'aun. Maka Nabi Musa ingin membantu temannya dari Bani Israel. Maka dia pun melepaskan pukulannya mengenai orang dari kabilahnya Fir'aun dan langsung meninggal seketika. Ya. Makanya disebutkan Nabi Musa itu pernah memukul batu dan batunya membekas. Jadi bukan tangannya yang luka, tapi batunya yang membekas tangannya, ya. Gimana ya kekuatannya itu, Masya Allah. Jadi ya karena batu ini juga batu ini juga menyebabkan Nabi Musa marah gitu ya. Nabi Musa mandi, pakaiannya ditaruh di atas batu, ternyata batunya lari. Bayangkan, ya, gimana nggak malu? Ya, pakaiannya dibawa lari oleh batu. Ya. Batu ini kurang kerjaan dia. Lagi coba kesabaran Nabi Musa. Ya. Akhirnya Nabi Musa kejar, dan memang ini semua adalah ketentuan dari Allah. Allah ingin mensucikan Nabi Musa dari tuduhan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya menuduh kalau Nabi Musa itu punya sesuatu, mohon maaf, di daerah intimnya, daerah kemaluannya, ya, punya sesuatu yang aib, ya, punya aib di kemaluannya. Maka Allah ingin memperlihatkan kalau Nabi Musa itu tidak ada aib di daerah tersebut, justru sangat perkasa gitu ya, bukan
ada aibnya. Maka Allah memerintahkan batu itu untuk membawa lari pakaiannya. Nabi Musa mengatakan, ya hajar saubi, wahai batu, ini pakaianku. Dan ketika dia mengejar itu melewati murid-muridnya, dan murid-muridnya melihat auratnya Nabi Musa alaihi salam. Dan kena marahnya Nabi Musa memukul batu itu dan batunya membekas. Ini gambaran bagaimana kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Walaupun demikian, Nabi Musa juga manusia biasa yang memiliki perasaan takut. Dia takut kalau diadili oleh Fir'aun dan kabilahnya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab, dan dia menjadi takut dan khawatir menunggu-nunggu, ya. Sampailah datang berita dari seseorang yang menyampaikan kalau Fir'aun ingin mengejar Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya beliau pun lari ke daerah Madian, ya, dan akhirnya beliau bekerja dan tinggal di sana dengan waktu yang cukup lama dan menikah di daerah tersebut. Taib, ini takut tabi'i, takut yang wajar manusiawi. Nabi Musa takut karena dia tidak sengaja memukul orang tersebut. Atau seseorang takut misalkan hal-hal yang membahayakan, ya, termasuk kalau takut makhluk halus, ya, takut makhluk halus, takut pocong. Jadi tengah malam tiba-tiba didatangi, ya memang kadang jin itu juga kurang kerjaan, datang dengan pocongan itu, ya, pengen ngerjain manusia. Jadi pengen menguji iman atau menguji nyali. Pengen menguji iman manusia. Jadi dia datang dengan kondisi pocongan. Jadi pocongan itu bukan berarti ada orang yang sudah mati hidup lagi, tidak ada sama sekali. Orang yang sudah mati ya berada di alam barzah. Namun itu kerjaannya jin. Nah, ketika ada pocongan dan menyeramkan, lalu orang itu takut, ini manusiawi, ya, karena dia takut dengan hal-hal yang menyeramkan. Atau melihat sosok yang besar, hitam, kemudian rambutnya semrawut, ya, tiba-tiba hadir di hadapannya, ya, apa namanya, gendruwo. Ya, tiba-tiba ada gendruwo, ya, yang menyeramkan. Boleh dia takut, karena ini takut karena menyeramkan, bukan karena hal itu bisa mendatangkan manfaat atau bahaya, tapi dia takut karena hal itu menyeramkan. Baik, ini perkara yang boleh. Namun ada catatan, takut yang tobi itu tidak boleh menghalangi seseorang melakukan ibadah. Kalau perasaan takutnya itu menghalangi dia untuk melakukan ibadah atau membuat dia melakukan sebuah dosa, maka itulah yang terlarang. Takutnya tidak masalah, tapi yang menyebabkan dia tidak ibadah atau menyebabkan dia melakukan sebuah dosa, maka itu menjadi haram dan dia melakukan dosa dalam hal itu, ya. Contohnya, seseorang takut dijauhi oleh saudara-saudaranya, ya, dia takut dijauhi oleh saudara. Ini takut manusiawi. Manusia tidak ingin dia dibenci oleh orang lain, dia tidak ingin dijauhi oleh saudara-saudaranya atau oleh teman-temannya. Ini manusiawi. Tapi jangan sampai perasaan takut seperti itu menyebabkan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ya. Karena perasaan takut itu dia tidak menjalankan syariat. Misalkan seorang wanita takut dijauhi oleh teman-temannya, dia tidak mau pakai jilbab. Kalau dia pakai jilbab, nanti teman-temannya menjauh darinya, atau ada saudaranya yang tidak suka dengannya kalau dia pakai jilbab. Atau bahkan termasuk suaminya. Mungkin ada seorang wanita yang pengen pakai jilbab tapi suaminya tidak suka dia pakai jilbab, ya, naudzubillah min dzalik. Ada suami-suami yang seperti itu. Maka dia tidak boleh takut kehilangan suami, dia tidak boleh takut kehilangan teman-temannya, tidak boleh takut kehilangan kerabatnya gara-gara pakai jilbab. Dia harus tetap pakai jilbab. Atau seseorang yang pengen berjalan ke masjid sholat berjamaah tapi ada perasaan takut, nanti dibilang so alim, nanti dibilang ini orang yang soleh. Ya, ini takut yang keliru, ya. Takut, karena takut itu akhirnya tidak jadi ke masjid.
Nah, ini takut yang menyebabkan dia tidak melakukan kebaikan dan ini terlarang. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut yang kedua yaitu yang bernilai ibadah. Yang tadi dicontohkan oleh pengarang buku ini, al-khauf, takut yang merupakan ibadah, yakni perasaan takut kepada yang disembah dan ini hanya milik Allah. Jadi perasaan takut yang disertai dengan ketundukan dan penghambaan, maka inilah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah. Seseorang merasa takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu bisa dibagi menjadi dua macam. Ya, atau contohnya bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, takut yaitu merasa segan. Takut merasa segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut karena dia sangat hormat kepada Allah, dia segan, dia sangat ta'zim kepada Allah. Nah, ini ibadah. Jadi sebagaimana seseorang kepada atasannya atau kepada raja, mungkin dia ada rasa khawatir, ya. Dia kena ta'zim kepada atasannya atau dia ta'zim kepada, mungkin sebagian orang kepada kiainya. Dia ta'zim kepada gurunya, kepada kiainya atau kepada atasannya, sehingga membuat dia takut, mau melakukan apapun dia takut. Kalau dia pengen berbuat ini, dia takut nanti dimarahi atasannya karena dia segan dengan orang itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika orang segan dengan Allah, maka ini dia sedang beribadah. Jadi takut yang merupakan segan karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kewibawaan. Jadi Allah itu punya kewibawaan, Allah itu punya keperkasaan, punya hal-hal yang membuat kita itu harus segan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya segala sesuatu, Allah Maha sempurna segala sesuatunya, maka Allah sangat layak untuk kita segani. Ini model takut yang pertama. Takut yang kedua yaitu takut akan siksa Allah. Jadi Allah mengancam orang-orang yang tidak menjalankan perintah-perintahnya akan disiksa. Atau Allah mengancam orang-orang yang melakukan larangan-larangannya akan disiksa. Nah, dia takut. Takut seperti ini juga dinamakan takut ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan ancaman-ancaman. Itu semua tujuannya untuk menakut-nakuti manusia, agar manusia itu punya rasa takut, supaya dia tidak melampaui batas. Kalau di dalam kehidupan ini dia sudah dikasih batasan-batasan oleh Allah. Dan semua syariat itu adalah batasan. Jadi semua syariat itu adalah batasan yang telah Allah tentukan untuk manusia. Kalau menikah seperti ini caranya, kalau bekerja seperti ini caranya, kalau berdagang seperti ini caranya. Ya, tidak boleh seperti ini. Semuanya ada batasan-batasannya. Nah, kalau orang memiliki rasa takut, dia akan memperhatikan batasan-batasan itu, dia tidak mau dan dia khawatir melanggar batasan-batasan tersebut. Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan takut seperti ini yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa penggerak ya yang mendorong manusia itu untuk beribadah dan untuk meninggalkan keburukan adalah rasa cinta dan takut. Kedua perkara inilah yang menjadi motor penggerak hati seseorang untuk ibadah, ketaatan dan juga meninggalkan perbuatan dosa. Kenapa dia melakukan perkara itu? Karena dia cinta kepada Allah. Karena dia cinta kepada Allah, maka dia taat. Apa saja yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Sebagaimana kata seorang penyair, fa inna muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai selalu mengikuti, selalu taat. Kalau dia sedang cinta dengan sesuatu, ya dia akan turuti semua keinginan orang yang dia cintai itu. Begitupun kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka dia akan mengikuti
apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun perasaan takut, karena dia punya rasa takut di dalam hati yang besar, maka menghalangi dirinya untuk berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dia pengen korupsi walaupun sedikit, dia perasaan takut, kalau saya korupsi nanti saya makan harta haram. Kalau saya makan harta haram, nanti makan api neraka. Akhirnya nggak jadi. Ya. Awalnya ada keinginan korupsi, tapi gara-gara timbul perasaan takut itu, dia nggak jadi korupsi. Dia pengen makan harta orang lain secara batil, tapi dia pikir kalau saya makan harta orang lain secara batil, nanti saya dapat dosa, nanti disiksa di neraka. Akhirnya tidak jadi. Atau kalau seandainya dia terlanjur melakukan perbuatan itu, dia segera kembali. Dia segera tobat, kemudian dia segera meninggalkan perbuatan itu, dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang semacam itu. Nah, ini semua gara-gara perasaan takut. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang dari Bani Israel yang orang ini melampaui batas, ya, berbuat kesalahan, tapi dia punya iman, ya, dia punya tauhid, tapi memang dia orang yang muqassir, orang yang banyak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia berwasiat sebelum meninggal dunia kepada anak-anaknya untuk membakar jasadnya. Setelah dibakar, nanti abunya bisa disebarkan, sebagian di angin, sebagian di lautan, atau sebagian di padang pasir. Setelah dia meninggal dunia, anak-anaknya melakukan wasiat itu, membakar jasad ayahnya, lalu mereka sebarkan abunya itu di tempat yang berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba ini, lalu Allah bertanya, "Ma hamalaka an fa'ala hadza?" Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal demikian? Kenapa kamu berwasiat seperti itu, dibakar tubuhmu lalu disebarkan abunya di tempat yang berbeda? Apa motivasinya? Maka orang ini mengatakan, "Khasyatuka ya Rabb." Saya lakukan itu karena takut kepadamu ya Allah. Karena dia takut seandainya dia dibangkitkan oleh Allah, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Karena perasaan takutnya itu, Allah pun berfirman kepada orang ini, "Qad ghafartu laka." Aku sudah ampuni semua dosa-dosamu. Ini orang yang melakukan dosa banyak, kemudian dia meninggal dunia dengan wasiat yang terlarang, namun Allah ampuni gara-gara dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini takut hanya diberikan kepada Allah. Adapun yang ketiga, yaitu takut yang hukumnya haram, atau diistilahkan dengan khauf sirri, takut yang tersembunyi. Takut ini hukumnya haram dan bisa terjatuh di dalam kesyirikan. Seperti takut terhadap penghuni kubur atau wali yang jauh darinya, yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Hal ini menurut ulama termasuk syirik, ya. Takut kepada penghuni kubur. Dia ketika bersumpah, ya, dia bersumpah, kemudian kalau atas nama Allah dia biasa-biasa saja. Tapi giliran disuruh sumpah untuk atas nama penghuni kubur, dia takut, tidak jadi bersumpah. Nah, ini berarti dia sedang takut kepada penghuni kubur itu. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam bukunya pernah menyebutkan, menjumpai ada sebagian orang yang ketika dia bersumpah dengan nama Allah, ya, dia berbohong. Jadi dia berbohong dan berani bersumpah dengan nama Allah, padahal dia dusta. Tapi giliran sumpah dengan nama penghuni kubur atau nama wali tertentu, dia tidak berani, ya. Bahkan dia berani jujur mengakui kesalahannya, tidak berani bohong karena disuruh sumpah dengan nama wali itu. Nah, ini contoh takut yang syirik. Contoh takut yang syirik ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrikin menakut-nakuti para nabi. Ya, orang-orang kafir ini menakut-nakuti para nabi. Ya, contohnya seperti Nabi Hud alaihissalam.
Beliau berdakwah kepada kaumnya yaitu kaum Ad, menakut-nakuti Nabi Hud dengan perkataan mereka, in taqulu illa tiraka ba'du alihatina bisuin, dalam surat Hud ayat 54. Ya. Jika engkau masih terus menjelek-jelekkan Tuhan kami, maka Tuhan kami akan menyebabkan atau akan menimpakan kepadamu penyakit gila. Wahai Hud, kalau kamu masih menjelek-jelekkan Tuhan kami, maksudnya engkau mengatakan Tuhan kami tidak bisa apa-apa, Tuhan kami tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, ini namanya menjelek-jelekkan Tuhan mereka. Jadi menjatuhkan Tuhan mereka, karena Tuhannya ini tidak bisa apa-apa. Bagi mereka ini Nabi Hud sedang menjelek-jelekkan Tuhan mereka. Maka mereka mengatakan, wahai Hud, kalau kamu tetap berkata seperti itu, Tuhan kami akan menimpakan keburukan kepadamu, yaitu membuat kamu jadi gila. Nah, kalau ada orang dikatakan seperti itu lalu dia takut, maka ini syirik, ya, karena dia takut kepada selain Allah. Nah, ini Nabi Hud tidak takut ketika ditakut-takuti seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita sekalian dalam surat Ali Imran ayat 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini Allah bercerita tentang syaitan, ya, yang suka menakut-nakuti wali-wali Allah, ya. Sesungguhnya syaitan itu suka suka menakut-nakuti wali-wali Allah, maka Allah sebutkan fala takhafuhum. Jangan takuti mereka, jangan takut kepada mereka. Syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Namun takutlah kepadaku saja jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Alias kalau ada orang yang masih takut kepada selain Allah, maka imannya bermasalah. Karena Allah sebutkan wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku jika memang kamu betul-betul beriman. Kalau kamu masih takut kepada selain Allah, berarti imanmu belum sempurna atau imanmu bermasalah. Jadi takut seperti ini termasuk takut yang syirik, ya. Misalkan ada yang menakut-nakuti, kalau kamu nggak ikut perayaan perayaan sedekah bumi misalkan, kalau kamu tidak ikut perayaan sedekah bumi ini, nanti kamu kualat akan dikasih keburukan oleh penghuni pohon beringin ini misalnya. Lalu dia takut. Nah, ini syirik, ya. Tidak boleh ketika ditakut-takuti semacam itu, tidak boleh dia takut. Atau dia takut kepada dukun, ya. Dia takut kepada dukun, nanti disantet sama dukun itu. Nah, tidak boleh. Ini takut yang hukumnya haram. Baik. Ini ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah takut, hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Adapun takut yang tabi'i, maka ini boleh, namun tidak boleh menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan ataupun membuatnya melakukan keburukan. Baik, kita lanjutkan ibadah yang berikutnya, yaitu ar-roja, ya, ibadah roja, yaitu ibadah harap. Ini juga masih ibadah hati. Wa dalilur roja qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya ibadah roja adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Roja, yaitu perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah hati yang sangat agung, ya. Bisa jadi harapan seseorang yang besar kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga karena harapan dia yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa
tidak boleh seorang itu berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun dia banyak melakukan kesalahan, ya, dia punya banyak dosa, tidak boleh sama sekali dia itu putus harapan. Tidak boleh dia berputus asa. Namun sebaliknya, walaupun dia terus berdosa, dia banyak keburukan, tetap harapan ini kepada Allah. Tetap tanamkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap bahwa dia itu akan diampuni oleh Allah. Dia berharap kalau Allah itu merahmati dia. Dia berharap kalau Allah itu akan beri hidayah kepadanya. Dia berharap kalau Allah memberikan keistiqomahan kepadanya. Dia berharap kalau meninggal dunianya nanti dalam kondisi husnul khotimah. Walaupun dia sangat buruk, tetap harapan ini terus dia bangun di dalam hatinya. Sebaliknya, kebalikan dari harapan yaitu putus harapan atau putus asa, inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang berputus asa sama sekali, ya, karena putus asa inilah senjatanya syaitan untuk menjerumuskan manusia di dalam keburukan dan supaya dia tidak mau kembali kepada Allah. Syaitan datang membujuk manusia, kamu ini sudah banyak dosa. Setelah tobat kamu juga nanti akan berbuat dosa lagi. Setelah tobat dosa lagi. Dan dosamu juga itu juga, sama-sama saja dosanya. Untuk apa kamu tobat lagi? Enggak perlu tobat. Allah sudah murka sama kamu. Nah, ini syaitan datang membisikkan ke dalam hati manusia. Maka harus dilawan dengan bangkitkan harapan kita kepada Allah kalau Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Tanamkan di dalam hati kita Allah itu Maha menerima taubat. Allah itu sangat sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Bangunkan dalam hati kita seperti itu supaya kita itu jangan putus harapan, jangan putus asa. Rasulullah SAW menceritakan ada seorang wanita yang ketika itu sedang atau selesai berperang, dia mencari anaknya, ternyata dia dapati anaknya di tempat penawanan orang. Maka dia segera mengambil anak bayinya itu, lalu dia dekap, dia sayangi anaknya itu, lalu dia susui anaknya, karena dia cari baru ketemu anaknya tersebut. Lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian apakah ibu ini dia tega membuang anaknya itu ke api? Apakah ibunya tega membuang anaknya yang masih bayi ini ke dalam api? Para sahabat mengatakan tidak mungkin. Dia sangat sayang kepada anaknya, mana mungkin dia tega membuang anaknya ke dalam api. Kata Rasulullah SAW, Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi ila ibnihi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini sayang kepada anaknya. Nah, harapan-harapan semacam ini harus selalu kita bangun, harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita, dan kita berharap semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita sudah sholat, ya, kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah, kita juga mengikuti tuntunan Rasulullah, kita juga beriman, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada hari kiamat, kita percaya kepada ucapan-ucapan Rasulullah, maka ini semua adalah kunci keselamatan. Yang mana seorang tidak boleh putus asa. Kalau dia itu sudah selamat, jangan dia putus asa. Ketika dia berbuat dosa, lalu datang syaitan untuk membujuknya agar dia putus asa, hendaknya dia ingat kalau dia itu orang yang beriman. Dia juga bersyahadat. Dia orang yang bertauhid, dia tidak menyekutukan Allah. Tidak mungkin Allah mengazab orang seperti itu. Tidak mungkin Allah menyiksa orang yang beriman. Tidak mungkin Allah mengazab orang yang setiap hari sholat. Tidak mungkin Allah mengazab orang yang setiap hari takut kepadanya. Nah, ini namanya harapan. Kita terus bangun itu di dalam hati kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang dinamakan dengan yarju liqa'a rabbi, harap bertemu dengan Allah, penafsirannya adalah barang siapa yang ingin melihat Allah. Man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang berharap untuk bisa melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah, maksudnya bisa melihat wajah Allah, falyamal amalan sholihan, hendaknya dia beramal soleh. Artinya harapan itu harus ada usaha. Tidak boleh hanya harapan di dalam hati tapi usahanya kosong. Usaha harus dibarengin dengan harapan. Kalau harapan yang tidak ada usahanya, ini namanya tamanna atau tamanni, yaitu angan-angan. Dia hanya menghayal tanpa ada usaha. Nah, harapan yang semacam ini yang tidak dibolehkan, yaitu namanya tamanni. Jadi ada sebagian orang atau kebanyakan manusia yang berharap kepada Allah, maksudnya tamanni Allah. Dia berangan-angan kepada Allah dan tidak melakukan usaha sama sekali. Dia berangan-angan kalau nanti dia meninggal husnul khotimah. Dia berangan-angan kalau nanti dia istiqomah. Dia berangan-angan kalau nanti dia akan rajin sholat malam. Dia berangan-angan nanti dia menjadi orang yang soleh, ya. Tapi usahanya sama sekali tidak ada, ya. Tidak ada perjuangan, tidak ada kesungguhan. Ini namanya angan-angan. Orang yang berharap itu, dia berharap masuk surga, dia pun melakukan usaha-usaha. Harapannya kepada surga itu besar, maka dia semakin usaha, semakin rajin untuk beramal soleh. Harapannya untuk bertemu dengan Allah, untuk melihat wajah Allah itu semakin besar, dia semakin semangat ibadah. Harapannya agar diselamatkan dari api neraka, maka dia pun semangat melakukan ketaatan. Nah, itu baru namanya roja, harapan, karena disertai dengan usaha. Taib. Falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Kalau seseorang berbuat syirik sama sekali, tentunya tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa melihat wajah Allah, bahkan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri tauladan pada diri Rasulullah, itu tidak semua orang mampu meneladani beliau. Walaupun kita semua percaya bahwa dalam diri Rasulullah ada teladan yang sangat baik. Siapa yang meneladani beliau pasti akan selamat. Tapi kenyataannya tidak semua orang mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu meneladani Rasulullah. Siapa itu? Allah sebutkan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang mampu meneladani Rasulullah, yaitu siapa-siapa yang harap atau dia memiliki harapan kepada Allah. Yarju, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan keselamatan pada hari akhir. Jadi kalau orang yang tidak punya ada harapan kepada Allah, tidak punya harapan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan keselamatan pada hari kiamat, sulit untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kadangkala meneladani Rasulullah itu dalam perkara-perkara yang menyelisih hawa nafsu manusia. Ya. Nafsunya pengen seperti ini, tapi Rasulullah mengajak untuk menyelisih hawa nafsu. Maka tidak mudah orang bisa mengikuti Rasulullah, kecuali kalau harapannya untuk selamat di hari akhir besar, harapannya untuk mendapatkan pahala besar,
baru dia bisa mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa banyak orang yang sudah tahu ilmunya tapi dia tidak bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tadi kita sebutkan bahwa tidak mudah orang yang bisa meneladani Rasulullah. Mengamalkan perintah Rasulullah itu tidak mudah kecuali mereka yang ikhlas, pengen bertemu dengan Allah, pengen mendapatkan kedudukan di sisi Allah, selamat di hari kiamat, baru mereka bisa meneladani Rasulullah SAW. Ya, disebutkan bahwa para sahabat itu pernah di dalam peperangan, lalu mereka menyembelih himar, ya, menyembelih khimar, keledai. Ketika itu keledai masih boleh dimakan. Ya, keledai masih boleh dimakan. Mereka pun menyembelih keledai, lalu menguliti, sudah bersih, lalu mereka mulai memasak daging keledai. Ya, mereka masak di atas kuali sampai disebutkan bau matangnya itu sudah kecium. Jadi kan kecium ya, daging yang dimasak sampai matang itu baunya udah kecium ya. Apalagi ketika itu sedang lapar-laparnya ya. Begitu keledai ini, dagingnya ini sudah matang, tiba-tiba datang utusan memberitahu bahwa keledai sudah haram. Sudah masak di wajan, sudah matang, tiba-tiba datang utusan kasih tahu kalau turun wahyu, daging keledai sudah haram. Wah, ini nanggung, ini tinggal dikit lagi kita makan gak apa-apa. Tapi tidak seperti itu para sahabat. Langsung seketika mereka membalikkan wajan itu, kuali itu, mereka tumpahkan semua daging keledai, tidak ada yang makan sama sekali. Nah, ini orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Perintah apapun dari Rasulullah, sami'na wa ata'na, mereka langsung taat, jalankan. Tidak mau pakai logikanya, ya. Begitupun cerita tentang sahabat, seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW menjadi mata-mata di perang Khandaq, ya. Sahabat yang diutus untuk jadi mata-mata di perang Khandaq, ya. Sebelum diutus untuk jadi mata-mata, Rasulullah berpesan, kamu tugasmu hanya jadi mata-mata, tidak boleh melakukan apapun. Ya, begitu sahabat ini sudah sampai di tempatnya orang kafir dan dia mendengar semua ucapan orang-orang kafir, dan jarak antara dirinya dengan orang kafir hanya beberapa meter. Kata sahabat ini, seandainya kalau saya melepaskan anak panah saya, maka akan mengenai pimpinan mereka, panglima mereka, yaitu Abu Sufyan ketika itu. Jaraknya sangat dekat, ya, dan mereka itu terkenal ahli memanah. Kadang jarak yang jauh saja bisa mengenai sasaran, apalagi ini jarak yang sangat dekat. Seandainya saya lepaskan anak panah saya, maka akan mengenai leher pimpinan mereka. Begitu dia ambil anak panahnya, namun dia teringat akan pesan Rasulullah SAW, tugasmu hanya mata-matai, tugasmu tidak boleh melakukan apapun. Dia urungkan niatnya, tidak jadi memanah. Padahal secara logika, kalau pimpinannya meninggal, maka kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Tapi dia tetap taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang bisa seperti itu karena memang harapannya kepada hari kiamat, harapannya untuk dapat pahala, harapannya untuk selamat di hari kiamat itu sudah besar. Maka semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah mereka taati. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Harap dan takut ini harus selalu berbarengan. Ya, tidak boleh salah satunya lebih besar atau salah satunya lebih kuat, maka itu bisa berbahaya. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa al-khauf war raja ini dua sayap bagaikan seekor burung, ya, yang memiliki dua sayap, ya. Dengan dua sayap itu dia bisa terbang. Begitulah perasaan harap dan takut, ini dua sayap yang ada pada diri seorang hamba agar dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma harapan saja yang terlalu besar,
tidak diimbangi dengan perasaan takut, dikhawatirkan dia menggampangkan. Ya, dia menggampangkan perbuatan maksiat, menggampangkan perbuatan dosa karena tidak diimbangi dengan perasaan takut. Begitupun perasaan takut tidak boleh terlalu besar, harus diimbangi dengan harapan. Karena kalau terlalu takut bisa jadi orang menjadi putus asa, ya. Karena dia sudah banyak dosanya, dia sangat takut bahwa dia akan disiksa di neraka, akhirnya membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Ya, ini juga tidak boleh. Jadi harus seimbang antara harapan dan juga rasa takut. Dan seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dan mungkin kita juga pernah mengkaji bahwa putus asa itu termasuk dosa besar, ya. Dan putus asa itu ada dua macam. Apakah putus asa dari ampunan Allah atau putus asa dari pertolongan Allah? Ini dua-duanya tidak boleh. Seseorang ketika dia berbuat dosa, dia harus punya harapan akan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan keistiqomahan. Dia harus punya harapan seperti itu. Atau seseorang ketika mendapatkan musibah, diuji oleh Allah dengan penyakit atau diuji dengan apa saja, dia pun tidak boleh putus asa. Dia harus berharap kalau Allah akan menolongnya. Mungkin dia menghadapi persoalan yang sangat sulit, persoalan yang sudah buntu, dia tidak boleh putus asa. Dia harus besarkan harapannya kalau Allah pasti akan menolongnya. Baik, ini roja. Dan roja ini adalah ibadah yang sangat agung, dan kita dalam kehidupan ini harus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi melakukan sesuatu itu juga mengharapkan ridho Allah. Kita tidak jadi melakukan sesuatu juga karena mengharapkan ridho Allah. Mau berbuat apapun dalam hidup ini, harapan kita ya ridhonya Allah, ya. Jangan ridhonya manusia. Kalau kita melakukan sesuatu untuk harapannya itu mendapatkan ridhonya manusia, ya tidak mungkin kita dapatkan. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ghayatun nas la tudrak, ya, atau ridhatun nas la ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Ridhonya manusia itu tujuan yang tidak pernah tercapai. Jadi dia pengen dapat ridhonya manusia. Kenapa dia melakukan sesuatu itu? Harapannya mendapatkan ridho manusia, supaya disenangi sama orang lain, supaya dia dianggap orang yang apa namanya, orang yang suka berbaur, ya. Dia dianggap orang yang suka berbaur, dia dianggap orang yang toleran. Akhirnya mengharapkan seperti itu, dia menghalalkan segala cara, dia ikut untuk merayakan perayaannya agama lain, ya. Kenapa? Mengharapkan ridhonya manusia, agar dia disenangi sama temannya, dia tidak dimusuhi sama temannya, mengharapkan ridhonya manusia. Maka tidak akan pernah tercapai, ya. Yang ada hanyalah penyesalan. Kalau orang itu mengharapkan ridhonya orang lain, yang ada hanyalah penyesalan. Namun seseorang itu harus selalu mengharapkan ridhonya Allah. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Ridhonya Allah yaitu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi harus selalu dicari ridhonya Allah. Dia memberi sesuatu juga karena pengen dapat ridho Allah. Harapannya ridho Allah. Dia tidak jadi melakukan sesuatu juga karena harapannya ridho Allah.